Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bina Khalid Muhammad dengan NIM 231401075. Ini saya mengerjakan mini challenge yang disediakan oleh Abang Aslep. Jadi, saya sini membuat game dengan uh, tujuannya untuk menggerakkan kotak warna merah ke dalam kotak warna merah yang kosong dan kotak warna biru ke kotak biru yang kosong. Di sini saya ada buat sedikit challenge. Sini ada kotak-kotak pink. Sini kalau kita tekan, kita tidak akan bisa bergerak. Jadi harus kita ulang. Jadi cara menyelesaikan gamenya ini ya kita gerakkanlah kotak-kotak ini ke tujuannya. Ini contohnya saya akan gerakkan. Ini juga sudahlah dapat lihat player merah sudah menang. Sekarang kita gerakkan yang biru dengan arah panah. Oke, sini kami berdua, kotak-kotak ini berdua sudah menang. Jadi sampai sini saja. Terima kasih. Baiklah, jadi di sini sebagai tambahan, saya akan menjelaskan source code dari aplikasi tadi. Jadi pertama ini akan kita include ini library-nya, dan kita akan buat struk vektor 2 untuk sistem koordinatnya, yaitu X dan Y. Jadi dalam program ini saya menggunakan object oriented programming. Jadi ada kelas-kelas untuk objek-objek yang akan menjadi tembok, hazard, dan player. Jadi yang pertama ada kelas wall untuk temboknya. Atributnya ini sama ada metode untuk menggambarkan temboknya, yaitu di konstruktornya. Kalian ada untuk menggambarkannya. Kemudian ada kelas untuk hazard. Ini mirip atributnya seperti wall, tetapi dia hazard ini saya membuatnya dia bisa bergerak. Jadi dia ada metode tambahan, yaitu seperti ini. Setiap ada waktu delta time dia akan bergerak ke arah -1 atau ke arah 1. Dia akan bergantian jika amplitudenya melebihi. Jadi selanjutnya ada class player. Jadi ini ada atributnya seperti ini, dan ada juga metode konstruktor untuk menetapkan titik-titik awal dan posisi vertex sama node-nya. Kemudian ada atribut-atribut lagi, sama metodenya ini ada metode untuk bergerak. Dia akan ngecek apakah movement yang up ini true, ada juga yang mengecek collisionnya, dan juga ada ngecek apakah sudah menyentuh hazard. Ini semua berjalan setiap frame. Kemudian ada metode juga untuk cek collision. Ini dia ada inisialisasi untuk semua collisionnya tetap dia ditetapkan menjadi false. Kemudian dia akan mengecek semua wall yang ada, dan dia ngecek koordinat-koordinatnya. Jika bersentuhan, dia akan ngecek lagi bersentuhan di bagian mana. Jadi dia akan menetapkan kalau misalnya overlapnya di kanan, yang collision di kanan menjadi true, maka dia nggak akan bisa bergerak ke kanan karena tidak memenuhi kondisi di move tadi. Kemudian selanjutnya juga dengan hazard. Ini untuk untuk collision dengan hazard, dia akan menetapkan in hazard menjadi true dan tidak bisa bergerak sama sekali karena ada kondisinya ini. Kemudian ada metode untuk respon untuk membalikkan player ke titik awal. Selanjutnya ada ini menginisialisasi objek player, yaitu P1 dengan koordinat-koordinat dan ukurannya, dan P2, dan juga vektor untuk wall dan juga hazard. Setelah itu ada juga ini variabel untuk delta time. Delta time ini berguna untuk player bergerak tidak bergantung dengan FPS, tetapi dengan waktu. Jadi maupun FPS-nya mau rendah atau tinggi, dia geraknya tetap sama. Kemudian nanti saya akan menjelaskan ini ya, penjelasannya di metode yang bawah. Selanjutnya ada metode untuk bergerak. Ini untuk yang keyboard down sama keyboard up. Ini WASD untuk up down left right, sama R untuk respon, sama escape untuk keluar.
sama keyboard up juga, tapi untuk membuatnya jadi false. Kemudian saya membuat ini dia supaya jika kita menekan W dan A sekaligus dia bisa bergerak serong. Kalau misalnya kita membuatnya case W X sama dengan bla bla bla, case S bla 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 gitu, dia hanya bisa bergerak satu arah sekaligus. Jika kita tekan W dan A, dia akan mengikuti tombol yang kita tekan terakhir. Jadi kalau pakai ini dia bisa bergerak lebih fluid. Ini untuk yang player 2 dia menggunakan arah panah, jadi case glued key up, glued key down dan sebagainya. Kemudian ini ada metode untuk menulis, yaitu digambar untuk menulis kontrol. Kemudian ini untuk inisialisasi hazard. Inisialisasi hazardnya mudah karena menggunakan sistemnya ini menampilkannya dalam grid. Gridnya teratur, jadi tinggal menggunakan perulangan. Yang ini juga ada offsetnya dikit. Offsetnya ini 0,7 sama 0,3. Jadi makanya bentuknya agak zigzag. Kemudian yang init walls ini untuk menginisialisasi koordinat tembok. Pertama saya gambarkan di GeoGebra, kemudian saya pindahkan ke sini dalam bentuk koordinat. Ini ada banyak. Kemudian ini untuk yang menggambarkan di layarnya, ada draw hazard sama draw walls. Kemudian ada untuk menggambarkan player sama menggambarkan kotak selesainya. Jadi kemudian ini adalah update delta time. Ini delta time untuk bergerak yang tadi saya maksudkan. Jadi setiap frame ini dia akan mengukur waktu antara frame 1 ke frame 2. Jadi dalam berapa waktu yang berjalan dalam frame itu base 2, jadi dia bisa menghitung seberapa besar harusnya player itu bergerak. Jadi mau framenya tinggi atau mau frame FPS-nya tinggi atau FPS-nya rendah, dia tetapnya geraknya bisa stabil. Kemudian dimasukkan ke dalam update ini untuk semua yang dilakukan setiap frame. Itu ada ngecek, ada redisplay, ada untuk fungsi tadi, metode tadi, ada untuk menggerakkan player sama mengecek collision player, sama ada bergeraknya hazard tadi, semua hazard ini kan menggunakan for each loop. Kemudian ada untuk metode glued yang untuk memasukkan fungsi keyboard, ada yang keyboard biasa sama yang spesial. Kemudian ini yang di display ada untuk yang menggambarkan semua, sama ada mengecek kondisi-kondisi jika playernya dalam hazard sama jika playernya sudah menang. Ini jika kena hazard dia nanti ada mengubah variabelnya sama ada message-nya. Nah, yang ini untuk jika menang atau kalahnya, jika playernya sudah masuk ke kotak yang menangnya. Dan ini juga kalau juga kedua-duanya udah masuk jadi menang. Kemudian ini baru mainnya. Mainnya sangat simple, ada glued init, glued key repeat. Ini supaya maksudnya jika kita tekan W sekali aja dia terinput. Jadi nggak seperti menulis kayak gini. Saya hold W, dia akan mengetik ulang. Kalau menggunakan ini, saya tekan W lama-lama, dia mengetiknya cuma satu aja. Jadi key down-nya cuma tertrigger sekali. Kemudian ada display mode, ada window position sama window size. Nah ini nama windownya. Kemudian untuk meng-clear layar sama ukuran layarnya itu ada init hazard init wall tadi, sama untuk display keyboard, sama yang idle function ini yang loopnya update tadi sama menjalankan loop tersebut. Kemudian berhasil lah, ini return exit sukses. Sampai situ saja penjelasan source code-nya. Terima kasih.